Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, Salam satu hati. One Heart, salam satu hati. Pemirsa Harian Fajar Official. Di edisi kali ini kita menghadirkan dari manajemen Astra Motor Sulsel ya. Yep. Di tengah-tengah kita ada Bapak Abiyu Febi selaku Corporate Communication. Apa kabar? Mas Febi? Alhamdulillah baik. Parama juga baik ya. Alhamdulillah baik. Sehat-sehat ya Mas. Alhamdulillah. Ya. Kemudian yang kedua ada Mas Jovi Aryadi sebagai marketing group customer. Iya. Apa kabar Mas Jovi? Alhamdulillah Sehat, baik. sehat. Aku baru pertama kali ketemunya kayaknya. Mas Jovi ya, sehat. Iya, jadi ini saya ganggu nih waktunya ya. Oh, 10 iya, menit ke aman. depan kita ini ngobrol-ngobrol santai aja ya. Iya. Jadi nggak usah tegang ya. Kita santai-santai aja seperti itu ya. Nah, mungkin saya ingin mengaparkan dulu seperti apa nih Pak ya, Mas Febi, Mas Jovi. Kondisi sekarang kan kita tahu bahwa pandemi belum berlalu ya, pandemi COVID-19 belum berlalu, tapi itu tidak menjadi penghalang ya kita bahwa untuk terus melakukan kegiatan kalau dari penjualan seperti apa yang pemasaran. Nah, saya pertama ke Mas Abiyu nih, Abiyu Febi nih, Mas Febi. Mas Febi, gimana nih dengan Astra Motor Honda sendiri di Sulawesi Selatan di tengah mungkin masa pemulihan seperti ini? Oke Pak Rama, terima kasih. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya teman-teman dari Fajar mengundang kami ya dari Honda untuk datang ke sini ngisi podcast ya. Ini ada panggilan tertentu nggak untuk penikmat podcast dari Fajar? Kalau kami kan manggilnya Bro and Sis. Bro and Sis ya, Bro and Sis. Saya panggil Bro and Sis boleh ya? Boleh ya. Kasih Honda saja. Honda. Gimana? Oke, jadi gini Bro and Sis, terkait eksistensi Honda ya selama masa pandemi. Jadi kami Astra Motor Sulawesi Selatan selaku main dealer sepeda motor di wilayah Sulawesi Selatan, Barat Tenggara dan juga Ambon terus berkomitmen gimana caranya di dalam segala kondisi kita tetap hadir untuk pecinta sepeda motor Honda. Nah itu juga kita wujudkan dengan berbagai kegiatan ya, salah satunya CSR dan juga promo-promo juga, dan kita juga menerapkan protokol kesehatan penuh baik di dealer maupun di kantor juga. Jadi di masa transisi ini Bro and Sis nggak usah khawatir untuk datang ke dealer ataupun servis di bengkel Ahas, karena kita sudah karyawan kami sudah menerapkan protokol kesehatan yang berlaku. Jadi aman lah untuk teman-teman datang ke Honda. Selain itu juga yang masih khawatir, kita juga banyak bikin kegiatan online Pak Rahman. Jadi seperti apa tuh? banyak banget. Kalau Bro and Sis kepo bisa dicek di Instagram @hondajagoanku. Honda? @hondajagoanku. Nah, itu official. Di IG ya? Instagram, YouTube juga ada segala macam. YouTube-nya sama? Sama. Oh. Facebook juga sama. Di situ kita update terus kegiatan kita dan juga promo-promo kita. Nah, jadi banyak juga kegiatan live kita adain rutin. Dan tentunya saat live juga teman-teman bisa interaksi kan. Kita bagi hadiah juga. Jadi teman-teman nggak kehilangan Honda lah di masa pandemi ini, karena kita banyak bikin kegiatan online juga untuk nemenin masyarakat semua. Gitu Pak Rama. Dan juga yang terbaru nih, kita juga ada program namanya Honda Virtual Exhibition. Itu jadi dealer Honda cuman secara online. Jadi kalau diakses di webnya itu hondajagoanku-expo.com, itu bisa masuk di situ. Jadi kayak ngunjungin dealer cuman online, ada booth-nya segala macam, ada booth information segala macam. Dan di situ kita ada itu di mana tuh tempatnya? Di Honda di Loring atau di setiap daerah? Di web. Oh, di web. Jadi dealer Honda online. Itu juga salah satu Ini seluruh selatan ya? iya, Selatan seluruh all area wilayah All kami area, di Sulsel, Sulbar, Ambon. Sulbar. Itu juga salah satu solusi kita sih untuk teman-teman juga. Jadi kita ngasih gimana caranya ngasih kemudahan, ngasih banyak pilihan untuk branches kalian. Tapi memang efeknya setelah lewat virtual itu perbedaannya ketika di era normal seperti apa sih bedanya? Tentunya banyak respon yang bagus ya dari masyarakat juga, dan juga kita juga kasih promo juga Pak Rama. Jadi untuk masuk situ, bahkan untuk masuk aja kita udah bisa berkesempatan, teman-teman bisa berkesempatan untuk ikut undian. Ada undian ya? Iya, untuk mengunjungi itu udah langsung cukup masuk aja dulu ya langsung. Iya, itu langsung dapat kesempatan untuk hadiah. Hadiahnya itu ada smartphone, voucher belanja juga. Ini belum transaksi loh ya?
Belum. Belum, ah. Jadi Belum. ngilangin aja. Nah, gitu. Itu juga salah satu Luar biasa juga sih ini, kita kasih spesial lah untuk pecinta sepeda motor Honda. Dengan Gitu, Pak. adanya cara seperti itu, memang efeknya dari segi penjualan naik ya? Naik, Atau Kak. gimana? Naik, ya? Naik. Naik banget ya. Hmm. Nah, di masa pemulihan ini kita tahu kan lagi menggeliat nih otomotif nih. Mungkin ada ndak sebuah produk baru atau apa yang ditawarkan Honda nih? Oke, kalau produk baru sebenarnya kan di masa pandemi awal-awal, periode awal tahun kemarin, tidak bisa dipungkiri nggak cuman Honda ya, Iya. semua merek, semua apa itu off, karena terhalang dengan peraturan segala macam. Cuman di akhir tahun dan sekarang masa transisi, udah mulai nih stimulus juga dari pemerintah dan relaksasi segala macam. Iya. Akhirnya kita udah mulai juga di Desember kemarin kita udah mulai launching Scoopy, Oh, Scoopy ya? all new Scoopy, Oh, kita launching tipe di Desember. Scoopy apa nih? Scoopy terbaru. Scoopy terbaru ya? terbaru. Nah, itu ada iklan ya. Iya, betul. ada beberapa tipe juga situ. Nah, Desember itu kita mulai start tuh, dan di awal 2001 sampai sekarang kita udah 2 kali launching. Ada CBR 150R, itu segmen sport kita, dan ada yang terbaru kemarin nih yang heboh banget itu PCX. PCX yang saya sempat lihat 160. nih, Itu yang terbaru. Itu banyak juga teknologi di situ karena itu produk bener-bener perubahannya tuh full, Iya. semua baru di situ dari mesinnya segala macam. Nah itu jadi kita juga ngikutin aturan pemerintah juga. Kelihatan ini udah boleh lah untuk kita launching. Itu pun masih virtual ya Pak Rama ya. Oh, Kita launching virtual, virtual. virtual ya. Jadi launching virtual, menghadirkan bintang tamu andalannya Makassar. Ada kapal udara, Iya. Tuming Abu juga join situ, dan pasti kita ajak pemain PSM. PSM Karena nih. kita kan- Ini kan PSM udah ikonnya ya? Iya, Iya, betul. Kita ajak pemain PSM. Kalau kemarin tuh kita ajak siapa ya? Saya agak lupa tuh, kalau nggak salah Zulkifli Syukur sih. Oh, kaptennya PSM ya? Kapten Ah. PSM. Kita sering Itu yang pertama kali ya. Iya, Pertama kali kita virtual exhibition dan pertama kali kita show apa? Hmm. Digital launching. sering banget gitu ya ajak pemain PSM, karena mereka sering juga main ke Honda, karena kebetulan kan mereka juga pakai motor Honda juga. Betul. Yang saya penasaran tadi kan Mas Febi ini kan VCX tadi ya? PC 160 ya. Ya, 160. Ini sebelumnya kan ada nih ya yang dikeluarin nih sama nih. Tapi mungkin dari segi keunggulannya lagi Mas, lebih spesifik seperti apa sih VCX ini? Oke, sebenarnya kalau dipaparin keunggulannya ini kayaknya nggak cukup 1 jam. Andalan aja nih. Misalnya apa nih? Kayak saya ini kan pasti tertarik. Namanya Gimana? orang jualan motor kayak gini. Jadi yang pertama adalah yang jelas CC-nya. Jadi Matic besar di kelasnya bisa dibilang untuk segmen Matic besar paling gede sesinya PCX karena sesinya 160 dan Iya, betul. dan juga lampu juga ada full LED. Tahu gitu saya bawa PCX-nya ya biar bisa Iya, bisa dilihat di tes nih. Test drive ya. Digital panel juga baru Pak Rama, jadi mewah banget. Mewah, pokoknya mewah banget ya. Dan juga itu pakai teknologi ESP Plus terbaru dan juga ESP Plus 4 valve yang jelas itu bikin mesin halus, galak, mesin galak, cuman tetap Mesinnya galak. irit dan ramah. Kemarin kita sempat cobain test ride, kemarin saya kunjungan ke Kendari kemarin. Kita coba test ride ke teman-teman komunitas dan ada beberapa teman-teman cewek yang naik. Mereka lihat tuh gede Mas, takut mereka. Tapi setelah coba ternyata enteng ya Mas. Enteng. Pas nikung tuh saya kira saya takut jatuh, ternyata enteng banget. Jadi kelihatannya besar tapi Besar, ternyata tapi handlingnya enteng banget. Nah itu Cocok untuk perjalanan jauh. jauh banget dan ya. juga perkotaan juga. Perkotaan di tengah kemacetan ya. Nah itu review langsung dari teman-teman. Karena kita pengen masyarakat cobain langsung. Rasanya jadi tahu gimana sensasinya. Khususnya. Dan juga jok motornya itu gede banget Pak Rama. Gede banget. Dari Jok segi motor tambah harga gede. juga bersaing gitu ya. Harga bersaing nomor bersaing satu. Dan sekali. juga belum promonya juga. Betul. Promonya juga kita selalu kasih. Nah, tapi kan biasanya gini nih, ada beberapa produk motornya kan bawel nih ya. Itu udah diantisipasi nggak dari produk yang baru ini? Pasti. Jadi kita setiap kita mengeluarkan produk terbaru kita atau varian-varian ya, kita selalu melakukan riset Pak Rama.
Jadi itu semua berdasarkan riset yang kita beri ke konsumen. Jadi suara konsumen kita serap, terus kita koordinasikan dengan tim, terutama di ATPM ya, di Astra Honda Motor sendiri selaku agen tunggal pemegang merek. Nah itu jadi produk keluaran kita sesuai apa yang masyarakat inginkan. Tapi tentunya namanya selera kan masyarakat pasti beda-beda pasti. Beda-beda. Dikasih apa pasti tetap aja ada kurang, itu balik lagi ke selera. Cuman kita bikin sebisa mungkin sebaik mungkin sesuai dengan apa yang diinginkan konsumen kita. Gitu. Dan tetap ada yang juga dibuatkan promo-promo khusus ya untuk itu. Pasti ya. pasti. Iya. Dengan harga. Ya. Mungkin dari Mas Jovi ada yang mau di Tapi kalau ini sebenarnya ini sih Pak, di luar dari promo ya kan. Karena kita balik ke kualitas produk lagi gitu. Selama ini kan mungkin persepsi dari konsumen kita menilai PCX sebelumnya banyak permasalahan gitu kan. Sebenarnya tidak banyak permasalahan, tapi banyak yang belum mengerti gitu. Belum mengerti teknisnya, terutama tentang permesinan gitu. Nah, yang saya soroti itu adalah begini. Kita punya satu fitur yang sebenarnya tidak ada di motor-motor di bawah 250 cc. Gitu, tidak ada. Dan ini baru fitur yang dimasukkan ke di bawah 250 cc, itu HSTC namanya. Gitu. Mungkin yang kita kenal itu kalau di Honda ada namanya CBS ya. CBS ya. Nah, itu untuk pengereman ya. Terus ada ABS yang udah kita tahu di mobil juga ada. Nah, di Honda itu ada yang satu namanya HSTC. Itu kalau misalkan kita pakai ada Honda Goldwing, Honda yang harganya 1 miliar. Nah, itu digunakan juga. Itu Honda yang HSTC itu namanya untuk tujuannya biar nggak slip barangnya. Jadi istilahnya di kita itu semuanya harus tingkat safety-nya juga tinggi gitu ya. Betul. Jadi tingkat safety-nya lebih aman gitu. Yang PCX baru itu. Dan seluruhnya karena kita bilangnya di sini all new ya. Jadi seluruhnya baru untuk PCX 160, baik dari sisi mesin, dari sisi desain ya, dan juga dari powerful-nya masing-masing mesin itu. Gitu. Dan biasanya yang jadi problem kalau di Makassar Pak ya. Susah nih nyari yang rekomendasi untuk custom seperti apa, modifikasi seperti apa gitu. Nah, PCX 160 itu dibuat lebih mudah untuk dimodifikasi, dan kita sudah banyak ya kerjasama dengan bengkel aksesoris ya, bengkel modifikasi yang mereka bilang ini recommended banget untuk di customize. Jadi sangat direkomendasikan untuk dimodifikasi kembali PC 160 ini. Jadi banyak hal keraguan di konsumen kita yang istilahnya kita patahkan semua dengan motor baru PCX 160. Jadi memang sesuai dengan kebutuhan kekinian. Betul, betul sekali Pak. Milenial banget ya. Iya benar. Nah kan kalau kita lihat itu sampai hype banget kan, satu Indonesia itu hype Pak, ya kan? Karena memang sasarannya kita pertama dari yang wanita, remaja hingga dewasa. Gitu. Kalau dulu kan memang skemanya wah ini PCX ini orang-orang yang istilahnya luxury, ya kan? Elegan, berkelas gitu. Nah, sekarang itu bukan hanya untuk kelas itu. Semua orang bisa menggunakannya. Tapi dengan mekanisme kita ya kan, PCX 160 tagline adalah lebih berkelas. Itu yang selalu kita gaungkan ketika naik PCX. Ya, kamu naik kelas. Ya, jadi untuk Ibu Anggi juga ada nih. Betul. Ya. Jadi PCX 160 motornya milenial, apakah gitu istilahnya? Iya, bisa. Motor kekinian, motor Pak ya. kekinian. Kang Anggi mungkin ada yang mau ditanya ini? Atau mau minat Apa nih? sekarang penjualannya untuk PCX yang baru ini? Untuk PCX kita masih rata-rata ya, jadi kita masih rata-rata di angka sekitar 500 ya. Di angka 500 kita menuju ke 1000. 500 per ini ya? Per bulan. Per bulan ya? Iya, per bulan. Itu cuma di Makassar ya. Di Makassar Cuma aja. di Makassar Dibanding aja. daerah lain tinggi ya di Makassar. Betul. Di Makassar karena memang kita melihat ini kan jantung ya, jantung Indonesia Timur. Iya, di Indonesia Timur ya kan. Nah, Pusatnya. kalau misalkan di Makassar ternyata bagus progresnya, proses segala macam, secara nggak langsung daerah lain juga mengikuti. Gitu. Karena memang patokannya kembali ke Makassar. Dan kita juga cukup kaget ternyata di Makassar hype-nya juga cukup tinggi untuk PCX 160. Gitu. Itu terbukti
dengan sampai sekarang itu kita inden masih ini ya, Inden masih berapa? cukup Ya. tinggi ya, Hmm. masih cukup tinggi. Masih cukup tinggi Inden ya? Masih cukup tinggi indennya, dan kita masih terus request ke ATPM ya untuk motor-motor PCX 160 ini. Permintaan tertinggi dari Kota Makassar sendiri atau Dari Kota Makassar, sendiri, betul. Makassar yang tinggi ya? Makanya kan kalau bahkan ada yang kemarin kita dapat konsumen Pak dari Mamuju langsung datang ke Makassar karena tidak sabar untuk menunggu motornya. Iya, jadi langsung pas saya mau lihat langsung motornya, langsung mau coba test ride-nya. Yuk silakan nggak apa-apa gitu. Dan kebetulan memang ternyata dia punya saudara juga di Makassar gitu. Jadi mereka datang coba test ride-nya, ada unitnya mereka langsung mau ambil. Gitu. Ini luar biasa ya, di tengah masih masa pemulihan pandemi tapi penjual tetap tinggi. gitu ya. Tetap. Malah terbaik dari daerah lain. Iya, iya. Ini luar biasa nih. Dia betul nih. Buat Kadang Makassar ya. kadang menariknya saking mereka minatnya tuh mereka nggak peduli dengan promonya. Betul. Mereka nggak tanya promo. Jadi Nggak- mereka Iya. sikat baru tahu oh ternyata ada promo. Ada Jadi promo. bagi mereka itu promo itu ya udah bonus. Mereka nggak Beda karena kalau ada- saya naik promo dulu. Promonya apa nih, Mas? Saya juga soalnya kalau beli apa tanya iya. promonya dulu. Tapi Ini kan PCX ada saingannya ya. Nah, Hmm. Itu gimana tuh? Seperti apa? persaingan di kelasnya ya. Kelasnya, Mungkin ya. tetangga lah. Gini kalau Ya, kalau ada kita kompetitor nih. Dari segi Yap. pangsa pasar Pak, Hmm, itu hmm. seberapa besar? kita begini sih, bicara persaingan itu pasti setiap produk ada persaingannya. Baik kita dari produk lainnya kita Scoopy ya, ada Beat dan sampai PCX itu pasti persaingan. Tapi kita balik lagi ke karakter konsumen gitu. Jadi konsumen kita ini memiliki karakter pembelian seperti apa, karakter penggunaannya seperti apa, ya kan? Nah, kami di PCX 160 ini menghadirkan semuanya. Jadi apapun bagasi yang besar untuk menunjang kesehariannya mereka, ada ya kan? ada bagasi ada. Ada bagasi ya kan, untuk powernya kita punya CC Ada terbesar juga. ya kan, terus untuk pencahayaan kita punya lampu all LED ya kan. Nah setelah itu kita, kalau orang bilang dari dulu Honda itu punya teknologi termutakhir, iya ya, jadi sampai sekarang itu teknologi kita masih yang termutakhir gitu. Termasuk untuk anti maling nih. Ada nih alat khusus. Paling gampang diingat itu, atau mencari motor Pak ya kan, motor di mana nih, tinggal pencet titit ya gitu. Oh, gampang langsung ya. Jadi memang sampai sekarang kita itu penelitian dan permintaan konsumen semuanya melihat dari future-nya seperti apa, masa depannya seperti apa gitu. Karena ini bukan di motor aja, bahkan saya lihatnya di mobil juga ya. Bahkan di mobil persaingan cukup ketat Pak ya. Mereka berlomba-lomba untuk menghadirkan teknologi terbaru dan juga memutakhirkan mesinnya yang saat ini ada kayak gitu. Itu juga berlaku di motor, semua otomotif saya bilangnya seperti itu. Gitu. Jadi itu lah. Jadi memang dari segi Iya. keunggulan dengan kompetitor itu ya. Betul. Poinnya adalah tujuannya kita ingin menyenangkan konsumen. Udah. Menekan konsumen itu aja. Jadi Betul. konsumen puas. Pasarnya Iya. Dan survei mungkin rata-rata pengunjung pembeli puas ya. Betul, Produk betul. itu ya. Jadi di luar persaingan tadi kita fokus untuk kasih yang terbaik Iya. buat konsumen. Gitu sih. Dari segi anunya nih juga nih, itu kan banyak nih kalau seperti apa nih misalnya promo-promo diskon servisnya mungkin juga ya. Mungkin juga Betul. perlu disampaikan seperti apa nih Mas kalau servisnya seperti itu. Kalau untuk servis sebenarnya gini Pak, kita itu seluruh cabang. Iya. Kami itu total ada sekitar sampai 100 ahas kita bilangnya. Iya. Jadi itu adalah after sales-nya kita. Jadi purna jualnya, servisnya kita yang resmi gitu. Nah, di ahas kita tadi sudah disampaikan juga, kita sudah protokol kesehatan semuanya dan sudah dilengkapi teknologi kami terbaru. Jadi semuanya pengecekan mesinnya, dan bahkan yang terakhir adalah Bapak Ibu cukup datang ke servis, itu nggak langsung servis Pak, jadi dicek up dulu. Oh, cik. Jadi kalau misalkan motornya Bapak Ibu itu istilahnya motornya brosis ya yang saya bilang, itu nggak terlalu butuh untuk diservis, sebenarnya nggak butuh Pak. Jadi tinggal dicek up, oh ini masih bagus, langsung pulang aja nggak ada masalah. Jadi ini kita mau sebenarnya memutuskan isu-isu yang beredar ya. Jadi kalau misalkan datang ke Honda itu servis, oh ntar dikenain harganya mahal, enggak Iya. gitu. Karena motornya dari konsumen itu akan dicek up dulu. Kalau memang butuh diperbaiki, akan diperbaiki. Oh gitu. Iya. Jadi Kalau tidak butuh, ya kita betul-betul akan ditanya, bilang, dicek. iya, nanti dicek lagi ya Bapak gitu. Nanti dicek lagi ya Bu. Karena motor Bapak Ibu saat ini itu kondisinya masih bagus gitu. Nah, nanti mungkin pemakaiannya disesuaikan dengan kilometernya. Gitu. Jadi memang
mekaniknya kita sudah menyampaikan jelas ya kan. Hanya saja memang ini balik ke konsumen lagi gitu. Kita selalu tidak henti-hentinya menginformasikan konsumen bahwa bengkel resmi ya kita ada di mana-mana, bahkan kita ada namanya layanan servis kunjung. Jadi kalau misalkan konsumen kita nggak bisa keluar gitu, ya kan, tinggal telepon aja, kita ada namanya Honda Care. Nah, jadi bengkel kita langsung servis kunjung ke rumah konsumen. Jadi semudah itu, kita selalu memberikan kemudahan hingga di era pandemi seperti ini. Iya. Layanan Honda Care Honda Care, 0812 106006. Iya. catat ya. Pemirsa Harian Fajar Official ya, tahun yang pemakai Honda. Jadi motor. banyak juga teman-teman jurnalis juga sering problem, misal kalau Mas saya pengen servis cuman nggak ada waktu, ada Honda Care, Kak, Honda Care. hubungin aja, datang ke rumah. Iya, dengan kesibukan ini kan kita. Iya, datang ke rumah, nanti tanya keluhannya apa segala macam, jadi udah beres dari rumah, transaksi juga. Iya, Iya. gitu. Oh iya, dan masalah tadi yang ngecek ya, itu kita free. Betul. Jadi Oh, free ya? ada Free. namanya program cek aja dulu dari Ahas. Cek aja dulu. Nah, Itu cek aja dulu. hitungannya nggak keluar biaya dulu ya? Enggak. Itu free sampai Desember ini. Di Jadi, semua ini ya? Di semua Semua Ahas, Ahas semua kita, Ahas. semua Ahas. Oh iya. Bagus cek juga nih, dulu Bro. aja deh, sorry. Cek Iya. dulu aja. Cek dulu aja. Cek Jangan dulu sampai dia aja. cuma cek dulu aja terus nih. Tapi Enggak, jangan jangan. sampai cek-cek doang. Iya, ya. cek doang ya. Kalau emang butuh Harus di lanjut. servis, iya Ya, servis servis juga. gitu ya. Ini yang menarik tadi ya, bahwa ketika dengan kesibukan kita kan ya ada Honda Care gitu ya. Ini Betul. kan sudah berlangsung lama ya. Sudah berlangsung lama, betul. Makanya kita terus menginformasikan ke konsumen gitu. Sebenarnya poinnya kita adalah ini kan karena kita membatasi ruang gerak ya. Jadi kita adanya PPKM juga di Kota Makassar kan, Iya. dan mungkin di daerah lain juga berlaku. Nah, itu sebenarnya ini adalah yang bisa dimanfaatkan untuk konsumen. Ya, banyak orang ketakutan dengan pandemi Betul, ini kan. betul. Oh, ini kerumunan gitu Iya. dihindari. Nah, Mas Feby nih Mas. Yap. Jovi ini mendekati Ramadan nih. Idul Fitri. Mungkin ada program baru nggak di Ramadan dan Idul Fitri ini nanti? Pasti. Pasti. Jadi Bocoran kan nih? ngomongin soal promo Pak Rama, jadi sebenarnya promo kita tuh rutin tiap bulan ya. Iya. Dan kita selalu kayak Maret kemarin promo kita So March Fun. Nah, untuk April ini kita April full of happiness. Iya. Happiness. Happiness. Happiness ya. Untuk April ini promo. Iya. Jadi tiap bulan kita selalu kasih promo baru untuk konsumen semua. Dan tentunya Ramadan juga nanti kita pasti ada promo. Pasti ada promo, tunggu aja. Belum bisa dibocorkan. Belum bisa dibocorkan. Dan Yang jelas yang ada pasti ada Ramadan event. berkah ya? Yang pasti kita ada event spesial lah untuk Ramadan untuk berensi sekalian. Oke, sip. Nah, satu lagi nih saya mau tanyakan nih Mas. Yap. Jovi Mas Feby. Hampir semua perusahaan punya CSR gitu ya. Iya. Di Honda Motor sendiri, kegagalan CSR-nya seperti apa? Mungkin bisa disampaikan ke pemirsa Harian Fajar Official. Oke. Oke, kalau yang terbaru ya, karena kita tahu sendiri akhir-akhir ini beberapa titik hujan lebat. Nah, Bencana untuk- alam. Iya, bener banget. Makanya dari tim Ahas kami, dari tim servis kami itu udah ready. Jadi di mana ada bencana kita langsung servis, buka pos servis. Terbaru kemarin kita dari zaman waktu bencana di Masamba sampai akhirnya banjir di akhir hari ini, kita selalu datang. Jadi Ahas tuh selalu peka, ibarat peka. Kemarin di Luwu juga kita langsung terjun. Dan kayak ini nih, ini hari ini agak hujan gini, teman-teman juga udah mulai koordinasi nih. Siap-siap Hujan ya. angin kencang. Nah, siap-siap ya. Jadi kalau ada banjir, kita langsung datang ke titik terparah untuk kita buka pos servis. Dan tentunya yang terjun nanti dari tim servis juga yang terdekat, Ahas terdekat di situ. Lagi banyak motor-motor Honda yang kena banjir nih. Bener banget. Ya, Nah, itu salah satu CSR dari kami Pak Rama. Selain itu sih emang dari awal pandemi kita udah gencar ya kasih CSR dari mulai awal banget tuh. Kayak misal wastafel di beberapa titik Betul. keramaian di Makassar, kita kerjasama dengan Pemkos juga tentunya. Terus kita bagi APD juga. Itu dalam mendukung Mm, pemberantasan iya, ya. nah, Nih, COVID-19. bener banget. betul. Tim Satgas juga kita sempat kasih bantuan berupa uang tunai untuk bantuan juga. Dan itu rangkaian itu terus berlanjut terus sampai saat ini kita terus bikin program CSR terus Pak Rama. Tentunya itu juga untuk membantu recovery dari pandemi ini.
Dan yang terbaru kita CSR terakhir yang terupdate ya. Iya. Yang terupdate itu kita ada di Mamuju Pak. Jadi kan kemarin itu Mamuju dan Sulbar ya. Itu kan terkena gempa ya, bencana. Nah, kami juga itu kolaborasi sama pemerintah. Jadi dari Dinas Pariwisata dan juga langsung sama Wali Kota ya. Wali Kota dan Gubernur ya. Jadi kami membantu masyarakat sekitar itu di salah satu desa membangun satu toilet. Jadi toilet untuk yang dipergunakan masyarakat. Gitu. Dan sampai sekarang itu masih ini ya, masih di proses pembangunan ya. Masih proses pembangunan dan insya Allah mungkin secepatnya kita langsung meresmikan. Nah, itu juga bisa langsung digunakan sama masyarakat setempat. Oh gitu ya. Sip. Mungkin terakhir nih Mas Feby, Mas Jovi. Mungkin ada closing statement nih, seperti apa nih mungkin ke depan dan harapannya kepada masyarakat seperti apa? Silakan. Oke, Bronsis dan juga pendengar setiap podcast dari Fajar, Harian Fajar Official. Harian Fajar Official. Pertama saya pengen nyampein jangan lupa pantengin terus podcastnya Harian Fajar Official ini karena pastinya nantinya akan banyak bahasan-bahasan yang menarik ya, dan juga terutama di episode kali ini nih karena bareng Honda. Dan jangan lupa juga tetap patuhi protokol kesehatan karena pandemi ini masih ada ya Pak Rama ya. Dan yang memang punya kesempatan untuk divaksin, segeralah vaksin. Ya Pak Rama ini juga udah vaksin. Udah kali saya. Makanya jadi teman-teman yang memang ada kesempatan vaksin jangan tunda-tunda, langsung vaksin. Jadi pandemi ini bisa cepat berlalu. Dan jangan lupa pantengin terus updatean dari Honda. Bisa pantengin di Instagram @hondajagoanku atau Facebook dan juga YouTube-nya, karena di situ banyak updatean dari kami, baik itu promo, kuis, segala macam. Jadi jangan sampai kelewatan karena banyak banget hal-hal menarik di situ. Iya, oke sih. Kalau Jovi, Jovi gimana nih? Kalau saya lebih ke semuanya ke komunitas ya. Jadi sebenarnya kami di Honda itu sangat berterima kasih pertama-tama kepada komunitas, terutama komunitas Honda dan juga komunitas seluruh sepeda motor. Karena di era pandemi ini tetap beraktivitas ya, tetap beraktivitas, tetap menyebarkan positif dan juga membantu sesama gitu. Jadi kami sangat berterima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh komunitas sepeda motor, dan tetap jaga jarak, protokol kesehatan diberlakukan, serta jangan pernah berhenti bersemangat untuk semangat berbagi kepada masyarakat, khususnya di Kota Makassar. Oke, baik Mas Feby dan Mas Jovi. Kuncinya adalah selalu berbagi dan jangan lupa jaga protokol kesehatan tetap ya. Dan tetap Honda ya. Satu hati. Iya. Jangan lupa subscribe ya. Ketik tanda lonceng dan like. Okay. Nah, baik, terakhir nih Pak Rama, boleh saya kasih kuis ya? Boleh, silakan. Jadi buat Branches kalian, saya pengen kasih kuis nih. Caranya gampang banget. Jadi kalian yang nonton podcast ini dimanapun, di YouTube atau foto upload di Instagram, terus tag Harian Fajar Official dan juga tag Honda Jagoanku. Nanti yang paling menarik, yang paling seru akan kita kasih hadiah apparel spesial dari Honda. Sip, wah, nih jangan sampai ketinggalan ya. Nanti ada 2 pemenang ya, satunya juga dapat voucher belanja. Jadi voucher belanja dan juga official merchandise atau apparel spesial dari Honda eksklusif untuk teman-teman sekalian. Jadi gampang banget, tinggal lagi nonton ini foto seru atau lagi makan popcorn atau apa, terus upload di Instagram. Upload langsung hadiahnya. Langsung dong. Nanti itu lebih bagus. Ya, pokoknya branding Honda. Ngambil hadiahnya di nanti langsung tim Honda Jagoanku yang hubungi. Jadi nanti kita cek mana yang paling menarik, langsung kita hubungi langsung. Oke, sip. Baik. Makasih Mas Feby dan Mas Jovi atas waktunya. Iya, sama-sama. Pemirsa Harian Fajar Official, jangan lupa ya untuk tadi udah ada kuis dari Mas Feby. Jangan lupa tercek caption. Ya, kita tunggu. Oke, makasih banyak dan kita ketemu lagi di lain kesempatan Mas. Oke. Mas Feby, Mas Jovi, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Oke. Makasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.